Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen Computational Thinking, yaitu Ibu Siti Nurmiati Eskom Mkom, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Syahdan Hairul Riwanto, Pak Dwinanda Cahyonugroho, Mas Miftah Fadli Robi, dan yang terakhir, Mas Jahwan Syafaras. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang implementasi computational thinking dalam pengembangan chatbot akademis untuk tata kelola mutu. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan pengertian computational thinking terlebih dahulu. Computational thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan perorganisasian data secara logis dan penyusunan solusi dalam bentuk langkah-langkah algoritmik. Dalam tulisan berjudul International Journal of Emerging Technologies in Learning, Li Enzang tahun 2025 mengatakan bahwa computational thinking kini telah berevolusi menjadi kompetensi lintas disiplin yang memungkinkan individu yang memodelkan sistem kompleks sebelum mengimplementasikannya ke dalam kode pemrograman. Chatbot akademis dalam tata kelola mutu adalah peranan AI dalam pendidikan dapat diperluas hingga mencakup peran sebagai instrumen penjaminan mutu mengutip dari Sari dan Wijaya tahun 2025 dalam Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Integrasi AI dalam layanan akademik mampu memangkas waktu tunggu administrasi hingga 70%, sehingga secara langsung meningkatkan indeks kepuasan pengguna dalam siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. Oke, untuk mengurai benang kusut tata kelola data mutu, di sini ada standar BAN PT, yaitu kepatuhan terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional, menuntut presisi, kecepatan, dan dokumentasi yang struktur. Volume data masif. Institusi pendidikan menghadapi lonjakan volume data masif yang seringkali terfragmentasi, menyebabkan akses informasi yang tidak utuh dan birokrasi yang lambat. Eh, Diambil dari referensi referensi ini diambil dari Insight Sinta 2 Pramata et al. Tahun 2025 yang berjudul Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki ketergantungan mutlak pada kecepatan akses data secara real time. Computational thinking sebagai pijakan kognitif AI. Lebih dari sekedar keterampilan pemrograman, computational thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang memodelkan sistem kompleks secara logis sebelum diimplementasikan ke dalam kode. Di sini ada 4 kode, yaitu kode pertama dekomposisi, yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu mengidentifikasi tren atau kesamaan dalam data atau masalah. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi sendiri yaitu terfokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Yang terakhir, yang keempat, desain algoritma. Desain algoritma membangun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Dan diambil dari Insight Q3 Li Enzang tahun 2025, yaitu computational thinking telah berevolusi menjadi kompetensi lintas disiplin untuk menstrukturkan arsitektur artificial intelligence, anatomi sebuah interaksi. Eh, Bagaimana chatbot berbasis computational thinking mudah memahami dan memproses satu pertanyaan acak dari seorang dosen menjadi data yang presisi? Ya, oke. Jadi untuk studi kasus masalah tersebut, kita akan melihat pada langkah pertama, yaitu langkah dekomposisi. Dalam studi kasus ini kita bisa melihat bagaimana dekomposisi ini diterapkan terhadap sistem birokrasi. Jadi kita pecahkan menjadi modul-modul independen yang lebih fokus. Ya, jadi misalnya sistem manajemen mutu ini kita bisa
dipecah menjadi 3 modul yang terpisah. Yang pertama adalah uh, FAQ dan layanan akademis mahasiswa. Ini untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ya, yang sebenarnya bukan hanya oleh mahasiswa tapi juga oleh pengguna lain seperti dosen misalnya. Kemudian modul yang kedua itu berisi dokumen akreditasi dan jadwal audit mutu. Dan yang ketiga adalah modul survei kepuasan dan evaluasi. Dimana kalau kita lihat dari eh, apa namanya dari sistematika computational thinking, pada modul 2 ini sistem akan mengisolasi pencarian untuk menghemat data komputasi serta memangkas waktu secara drastis, jadi lebih efisien secara waktu. Ya, kemudian tahap kedua, setelah tahap dekomposisi, kita masuk ke tahap pengenalan pola dan klasterisasi bahasa. Dalam tahap ini kita membutuhkan yang namanya mesin NLP atau Natural Language Processing, gunanya untuk mengelompokkan ribuan variasi pertanyaan informal maupun dialek yang berbeda-beda, juga singkatan-singkatan, supaya menjadi satu dalam sebuah basis pengetahuan yang sifatnya adaptif atau intent. Penelitian pada Insight Sinta 3 oleh Hidayat pada tahun 2026 menemukan bahwa pengenalan pola linguistik yang presisi pada mesin NLP terbukti memitigasi kesalahan interpretasi informasi akademis hingga 85%. Ini kita bisa lihat diagramnya untuk pertanyaan kapan penjadwalan audit mutu. Kita lihat ada intent recognition, clustering algorithm, dan adaptive knowledge base. Tahap ketiga setelah itu adalah abstraksi. Abstraksi ini diibaratkan sebuah corong yang gunanya untuk memfilter atau menyaring. Jadi apa yang disaring? Yang disaring adalah kata lengkap dan elemen yang sifatnya non-esensial dari pertanyaan user. Uh, Ekstraksi variabel, dia hanya mempertahankan parameter kunci yang sifatnya terhubung langsung dengan relasi pangkalan data. Ini sudah dibuatkan diagram. Kalau inputnya adalah kapan jadwal audit mutu internal, maka yang dianggap noise itu adalah kapan dan internalnya. Sedangkan yang tetap diproses adalah entitas audit mutu, parameternya berupa tanggal pelaksanaan, dan targetnya adalah menghasilkan kalender akademis. Di sini tahap keempatnya itu cetak biru logika algoritma. Yang satu itu penangkapan query pengguna. Apa sih itu penangkapan query pengguna? Kayak sistem menerima input pertanyaan atau keluhan dari pengguna. Dan keduanya itu ada ekstraksi kata kunci dan niat intens. Ya, sebagaimana sistem menganalisis input untuk memahami inti masalah dan apa yang diinginkan penggunanya itu sendiri. Yang ketiga itu pencocokan database mutu. Nah, yang pertama itu tarik datanya ditarik, diformat, dan jawaban langsung ditampilkan ke pengguna secara real time. Ini untuk jika ditemukan. Kalau jika tidak ditemukan atau perlu penanganan yang lebih lanjut, sistem otomatis melakukan ekstraksi atau mengalihkan masalah tersebut kepada admin penjaminan mutu. Itu rute otomatis, ekstraksi, dan admin penjaminan mutu. Nah, untuk arsitektur mesin penggeraknya itu, yang pertama ada antarmuka LLM, yaitu Large Language Model menerjemahkan bahasa kakunya itu database menjadi respon yang natural, kontekstual, dan humanis. Yang keduanya itu ada mesin NLP, pustaka semantik yang memahami dialek lokal dan bahasa nonformal mahasiswa secara dinamis. Yang tiganya itu ada machine learning, algoritma yang secara terus-menerus belajar dan interaksi baru untuk memperbarui akurasi clustering pola. Dan terakhir itu ada cloud database. Cloud database itu adanya infrastruktur penyimpanan tingkat institusi yang menjamin integritas, skalabilitas, dan aksesibilitas data mutu itu 24/7.
itu ada matriks diagonal, ada diagnostik, yaitu yang sistem konvensional versus AI yang berbasis CT. Nah, di sini ada tiga sistem, ada dimensi sistem konvensional, sistem AI atau CT driven. Yang pertama itu ada arsitek sistem. Kalau sistem konvensionalnya itu kita bilang kaku dan berbasis script statis. Kalau sistem AI-nya itu fleksibel dan termodularisasi secara logis. Yang keduanya adalah skalabilitas data. Kalau untuk sistem konvensionalnya itu rendah, butuh perombakan total. Kalau sistem AI-nya itu tinggi, penambahan node secara modular. Ketiganya itu ada kecepatan evaluasi. Nah, kecepatan evaluasi ini tertinggal menunggu konsener akhir semester. Kalau di AI-nya ini real time atau analitik instan. Yang terakhir ini adalah penanganan bahasa. Nah, penanganan bahasa ini hanya mengenali kecocokan kata persis atau X test match. Untuk yang sistem AI-nya itu pengenalan pola, NLP, ada adaptasi semantik. Oke, jadi selanjutnya itu adalah ekosistem pintar tata kelola terintegrasi. Ini itu terbagi menjadi tiga. Ada tiga variabel. Yang pertama itu dari mahasiswa. Mahasiswa ini berfungsi sebagai pembimbing akademik virtual personal 24/7, dan menurut penelitian Sari dan Wijaya pada tahun 2025 ini memangkas waktu tunggu administrasi hingga 70%. Kemudian ada variabel institusi. Institusi ini adalah akselerasi perwujudan smart campus dengan transparansi data absolut dan kesiapan permanen untuk akreditasi internasional. Dan variabel terakhir adalah unit penjaminan mutu atau UPM. UPM ini menerima aliran data otomatis mengenai tren keluhan dan anomali akademis. Menurut Putri dan Santoso pada tahun 2026 ini adalah otomatisasi audit untuk industri 4.0. Ada mitigasi hambatan implementasi. Untuk mitigasi ini terbagi dalam dua front, yaitu evolusi bahasa mahasiswa. Ini adalah pada dasarnya ketika banyaknya mahasiswa yang menggunakan bahasa masing-masing, nah mereka itu pasti menggunakan NLP akan digunakan untuk mengidentifikasi masing-masing bahasa karena interaksinya itu sangat cepat berubah dan sangat acak. Mitigasinya adalah kita menggunakan pembaruan model klasterisasi bahasa secara berkala pada pilar pattern recognition menggunakan machine learning. Untuk front kedua adalah keamanan data mutu. Ancamannya adalah risiko kebocoran data akademik dan integritas pangkalan data. Mitigasinya itu kita bisa menerapkan encryption end-to-end dan protokol keamanan lapis ganda antar muka pengguna dan server cloud. Selanjutnya adalah katalisator transformasi mutu. Ini dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama ada mikro interaksi harian. Ini ada contoh case-nya adalah menyelesaikan masalah spesifik harian mahasiswa dan dosen secara instan. Mungkin bisa dijabarkan seperti mahasiswa menanyakan jadwal akademik ya, dan nanti dari chatbot akan memberikan listnya secara langsung. Nah, ada lagi meso. Fase meso ini adalah agregasi data interaksi harian secara otomatis terekstraksi menjadi tren, keluhan, dan pola kepuasan. Meso ini dapat diartikan menjadi statistik data yang akan digunakan AI itu sendiri untuk self learning. Jadi dia dapat memfilterisasi lebih baik ke depannya. Nah, fase terakhir adalah siklus PPEPP. Ini adalah fase makro yang digunakan untuk memberikan wawasan real time ke dashboard pimpinan, menggerakkan tata kelola kebijakan tanpa intervensi manual. Jadi takeaway-nya adalah chatbot akademis bukan sekedar pusat bantuan digital,
Ia adalah instrumen tata kelola mutu yang otomatis, responsif, dan berbasis presisi data. Ya, baik. Demikian presentasi dari kami kelompok 7. Harapan kami adalah supaya presentasi kami ini bisa memberikan tambahan wawasan mengenai bagaimana computational thinking ini bisa kita terapkan dalam pembuatan chatbot untuk meningkatkan tata mutu akademik. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.